Pak Ketua Kalsel, Pak Ketua Kalsel, Pak Yuaini. Dengar suara saya Pak Yuaini? Pak Yuaini? Halo, dengar nggak? Dengar. Selamat siang semua. Ya, siang. Ini gede Pak. Ini Pak Moderator, Pak Napoli. Suara saya Pak Napoli. Kedengaran Pak Ketum. Oke. Mantap Pak. Kok gambarnya Pak Napoli nggak ada? Ini loh Bu. Mas Keto. Pak Daniel, kalau nggak bicara. Pak Sudi, semua kawan-kawan. Siap. Sambil menunggu narasumber ya, kawan-kawan yang lain ya. Halo Bos. Suara. Iya. Iya, suara Bapak nggak ada. Patok kan? Ya, dengar suara saya. Suara Bapak dengar. Ya, udah. Ya, udah dengar kan? Suara Bapak saya dengar. Udah. Dengar suara saya Pak Ketum. Udah dengar, aku dengar. Aku dengar tuh Pak Togap. Oh. Ini. Aku dengar suara Pak Togap. Ya mantap. Ya kalau nggak dengar bisa nggak dibayar sama Pak Togap ini kita. Dengarkan suara saya Pak Ketum. Ya, dengar, aku dengar Pak Togap. Bagus. Pak Andi Papua Barat. Mana Pak Andi? Oh, Pak Andi. Iya, Pak Andi. Pangling Pak Andi. Ada. Jadi berkumis Pak Andi ini. Nah, hormat. Iya, mana dia? Papua Barat. Halo Pak. Pak Andi. Ya. Mantap. Mana? Ya. Ya. Pak Ketut yang mewakili. Gitu baru enter. Pak Juniarto ada di Pak Juniarto. Pak Juniarto. Halo Pak Juniarto. Udah dibuka lah. Kan dengar ya? Menara sumbernya udah ada belum? Pak Juniarto. Oh iya. Ya. Telepon aja jangan WA. Pratama. Ardi. Pak Ardi. Ibu Ses, Bu Dirjen sudah masuk kah bergabung dengan kami? Ya Pak Napoli, tapi mohon Oh maaf. ini udah. Punya waktu sampai 2/4 ya Pak ya. 2/4 Ibu ya. Terima kasih Bu. Oke. Pak Ketum mohon izin, apakah waktu Ibu Dewi mepet ini kita punya waktu 1/4 jam. Ini sudah jam 12.59, apakah sudah bisa kita persiapkan dimulai? Boleh langsung Pak Napoli. Minta tolong host, Pak Alek, di-mute kawan-kawan, Pak Alek.
Palek, Hamzah, Palek, Hamzah tolong di silakan, Palek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada Bapak Ibu peserta webinar DPP Perkindo. Terima kasih atas kesertaannya dalam kegiatan webinar DPP Perkindo pada hari Rabu 17 Juni 2020 dengan tema Sosialisasi Peraturan Menteri Kerajaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 10 tahun 2020. Yang mana kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan ulang tahun ke-13 Perkindo dan sebagai wujud dalam memenuhi kegiatan yang disyaratkan dalam proses akreditasi dan salah satu kewajiban asosiasi dalam rangka memenuhi informasi yang valid bagi anggotanya. Kegiatan ini diikuti oleh Asosiasi Profesi Pertakindo dan jalinan kemitraan dengan Megabuild. Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri oleh 175 peserta yang didominasi oleh kalangan Kementerian PUPR, LPJKP, asosiasi, badan usaha, dan juga dari kalangan universitas. Untuk selanjutnya, kami mohon kesediaannya Bapak Insinyur Catur Wibowo selaku Ketua Umum DPP Perkindo dapat memberikan kata pengantar dalam kegiatan webinar sosialisasi Peraturan Menteri Kerajaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 10 tahun 2020 ini sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Ibu Dewi Komistriana, ST MSI, Sekretaris Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, yang sekaligus narasumber kita pada siang ini dalam acara webinar. Yang terhormat para pengurus DPP Perkindo dan DPD Perkindo seluruh Indonesia, yang terhormat Ketua Umum Pertakindo beserta jajarannya, yang terhormat panitia webinar, dan yang terhormat para peserta webinar yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa melakukan kegiatan yang sangat penting bagi kita sebagai insan asosiasi. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan ini adalah kerjasama Perkindo dan Pertakindo yang didukung oleh Megabuild Indonesia 2020. Kegiatan webinar ini tadi sudah disebutkan adalah merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun Perkindo yang ke-13. Karena COVID, kemudian kita undur menjadi 9 sampai 14 Juni, tapi juga masih COVID juga. Jadi insya Allah begitu selesai COVID, di tahun 2020 kami bersama Megabuild akan
tentang akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok. Untuk ini, sosialisasi merupakan sesuatu yang penting bagi kita sebagai insan organisasi, baik anggota, pengurus, maupun para ketua. Tentu menjadi impian kita semuanya, baik anggota, pengurus, para ketua, agar asosiasi yang kita miliki terakreditasi. Untuk itu, mari kita bersama-sama berjuang membuat legacy melalui asosiasi yang kita cintai ini. Kita siang ini diskusi bersama-sama dengan narasumber. Sebagai pancingan, sebagai pengantar saya, barangkali nanti perlu dipertajam bagaimana strateginya agar asosiasi kita terakreditasi. Yang kedua, perlu kita cermati bersama juga bagaimana juknis yang telah ada, mudah-mudahan tidak ada deviasi dengan Permen 10 tahun 2020. Kemudian perlu diperjelas juga nanti kepada personil yang double menjadi pengurus asosiasi badan usaha jasa konsultan, kemudian juga menjadi pengurus asosiasi jasa kontraktor ataupun jasa profesi. Kira-kira dibolehkan atau enggak dan harus seperti apa menyikapinya. Mungkin itu pengantar dari saya. Saya menyampaikan selamat mengikuti webinar ini dan akhirnya pada sambutan ini saya menyatakan demikian sambutan saya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu. Saya kembalikan. Baik, Bapak, Ibu. Acara selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Moderator, Bapak Insinyur Napoli Situmorang, agar dapat memandu dan membacakan susunan acara dan teknik pelaksanaan webinar ini. Waktu dan tempat, silakan Pak Napoli. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Napoli Situmorang sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perkindo di bidang jasa konstruksi. Moderator, suara Pak Napolinya unmute, di-mute tuh moderator, mohon maaf. Baik, sekarang? Oke. Sudah terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber kita Ibu Dewi Pemistriana, STMSC, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Insinyur Catur Wibowo, Ketua Umum Pengurus Perkindo, beserta jajaran, kawan-kawan pengurus Pertakindo, beserta jajaran. Berbahagia sekali kalau pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di acara sosialisasi Permen PUPR nomor 10 tahun 2020 tentang akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi. Acara ini menjadi menarik karena mengenai akreditasi masih banyak permasalahan, walaupun sudah banyak sosialisasi, tapi masih banyak mungkin kawan-kawan yang perlu penjelasan lebih detail. Pada kesempatan ini
kita mendatangkan narasumber yang tepat walaupun dalam kesibukannya, Bu ya. Terima kasih Ibu, walaupun dalam kesibukan saat ini, tapi masih menyempatkan waktunya kepada kami. Baik, kami tidak berlama-lama, jadi nanti ini kita bagi pemaparan Ibu, saya minta sekitar 25 menit, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab, atau tanya jawab ini nanti menjadi 2, tanya jawab langsung, dan kawan-kawan yang tidak sempat itu boleh menuliskan di ruang chat, nanti pertanyaan-pertanyaan terpilih akan kami bacakan. Baik, kepada narasumber kita, Ibu Dewi Komistriana ST-MSc, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mohon izin untuk di-share bahannya Pak Tri Berkah. Atau ini yang akan share bahannya dari panitia atau dari dibantu, saya? Bu. Oh, sudah ada ya. Oke. Oke. Terima kasih kesempatannya ini untuk Perkindo atas undangannya untuk mensosialisasikan Permen PUPR nomor 10 tahun 2020 tentang akreditasi asosiasi. Ya, sebetulnya ini sebelumnya kami sudah sosialisasikan beberapa waktu yang lalu, baik itu Permen 22 tahun 2020, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020, kemudian turunannya Peraturan Menteri nomor 9 dan Peraturan Menteri nomor 10 tahun 2020. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2020 ini adalah merupakan salah satu saja, merupakan sebagian kecil dari amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yang kemudian ini diamanatkan untuk diturunkan ke dalam Peraturan Menteri PUPR. Khusus untuk akreditasi asosiasi badan usaha, jasa konstruksi, asosiasi profesi, dan asosiasi terkait dengan rantai pasok. Dan Peraturan Menteri PUPR nomor 10 ini erat kaitannya dengan Peraturan Menteri nomor 9 tahun 2020 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang saya kira ini ke depan lembaga yang baru, dan kemudian juga nantinya untuk mengatur proses bisnis terkait dengan registrasi, akreditasi, dan sertifikasi, baik itu untuk badan usaha jasa konstruksi maupun untuk profesi, untuk tenaga ahli, untuk SKA. Baik, lanjut. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ini kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, boleh membantuannya dilanjut? Lanjut. Mohon maaf, ini siapa yang mengendalikan? Host, minta tolong host, Pak Alek, lanjut, next, Ya, Bu. Alek. Next. Oke. Ini langsung bisa di slideshow ya, Pak. Slideshow. Lebih jelas Ya. di slide. Ada 3 pasal di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 yang mendasari pembentukan dari Peraturan Menteri nomor 10 tahun 2020 ini, yaitu pasal 30, pasal 71, dan pasal 84. Pasal 30 ini menyatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat, Badan Usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga. Nah, lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi. Dan akreditasi diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian akreditasi terhadap asosiasi profesi ini dapat diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan. Kemudian pasal 84 menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat Jakon dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri. Unsur pengurus lembaga dapat diusulkan dari asosiasi perusahaan yang terakreditasi, asosiasi yang akreditasi, kemudian institusi pengguna jasa konstruksi yang memenuhi kriteria, dan perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.
Kemudian pengurus lembaga juga dapat diusulkan dari asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu semuanya, di sini ada usaha yang terakreditasi itu dapat membentuk profesi yang terakreditasi, itu dapat membentuk lembaga sertifikasi profesi. Jadi di sini message-nya adalah bahwa sertifikasi ini merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah pusat yang kemudian ini melibatkan masyarakat jasa konstruksi, yaitu di mana di sini asosiasi memiliki peran yang lebih besar di dalam menerbitkan sertifikasi melalui LSP yang bisa dibentuk oleh asosiasi jika asosiasi tersebut telah terakreditasi oleh Menteri. Jadi message-nya begitu. Kemudian untuk akreditasi yang pertama kali, setiap asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, dan asosiasi rantai pasok yang sudah terakreditasi untuk pertama kali, itu dapat mengusulkan perwakilannya kepada Menteri untuk dicalonkan atau di-assess menjadi pengurus, menjadi pengurusnya LPJK. Nah, itu bagaimana prosesnya? Nah, itu kemudian diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 9 untuk penetapan pengurusnya. Baik, next. Tolong, Pak. Lanjut. Ini nggak bisa slideshow ya, Pak, ya? Jadi di Undang-Undang Nomor 2 ini, di sini sangat jelas bahwa asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, dan asosiasi rantai pasok itu diakreditasi oleh Menteri, dan persyaratan akreditasi ini pada prinsip jumlah dan sebaran anggota, kemudian pemberdayaan kepada anggota, kemudian proses pemilihan, kemudian kepemilikan sarana dan prasarana baik tingkat pusat dan daerah, kemudian pelaksanaan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, untuk akreditasi yang pertama kali, maka asosiasi-asosiasi yang telah terakreditasi dapat mengusulkan perwakilannya untuk dapat pengurus atau pengurus dari lembaga. Dan kemudian asosiasi untuk selanjutnya dapat membentuk, kalau asosiasi badan usaha membentuk lembaga dan usaha, kalau asosiasi profesi membentuk lembaga sertifikasi profesi. Yang akhirnya ini lembaga-lembaga inilah yang kemudian akan memproses sertifikat. Next, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Oh, yang ini ya tayangannya. Oke, jadi Peraturan Menteri Nomor dan ini juga sudah kami sampaikan draftnya pada saat itu kepada seluruh asosiasi penerapannya dan menyetujui. Lanjut. Lanjut. Pak Alek, udah dibantu Pak Alek? Lanjut saja, Pak. Oke, jadi peraturan tata cara pengenaan sanksi administratif jika terjadi asosiasi yang telah terakreditasi, kemudian pendanaan. Lanjut, Pak. Ini mohon maaf nggak bisa slideshow ya, Pak, ya, biar lebih mudah ngelihatnya. Mas Tri Berkah nggak bisa ngendaliin ya, Mas?
Peraturan Menteri Nomor 10 ini menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari akreditasi ini dilakukan pertama adalah dengan tujuan untuk menentukan kelayakan, kemudian tentunya menjamin kelayakan dari asosiasi tersebut, apakah mereka mendapatkan pengakuan profesionalisme asosiasi pada sektor internasional. Kemudian kita juga akan lebih mudah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dari asosiasi yang terakreditasi. Karena setiap asosiasi tentunya selain punya kewenangan, sebenarnya semua asosiasi memiliki tugas dan tanggung jawab, khususnya. Lanjut. Kemudian di pasal 3 dan 5 dijelaskan bahwa objek akreditasi ini ada 3, yaitu asosiasi badan usaha, promosi, dan rantai pasok. Kemudian akreditasi ini akan berlaku selama 4 tahun, dan permohonan akreditasi ini dapat disampaikan setiap 4 bulan, jadi secara serempak ya, karena ini ada kaitannya dengan nanti hak setiap asosiasi yang sudah terakreditasi untuk mengusulkan perwakilan menjadi pengurus. Tapi selanjutnya akan dilakukan terus proses akreditasi jika ada asosiasi yang belum lulus di tahapan pertama. Ini dilakukan setiap 4 bulan. Namun demikian, permohonan akreditasi ini harus diterima kurang lebih 1 bulan sebelum batas akhir periode penetapan. Dan kemudian untuk melaksanakan akreditasi ini, Bapak Menteri PUPR ini sudah membentuk yang namanya tim akreditasi yang terdiri dari pengarah dan kelompok kerja, dan tim pengarah dan kelompok kerja ini juga dibantu oleh Sekretariat LPJK. Akreditasi yang pertama kali ini dilaksanakan oleh Menteri PUPR, yang selanjutnya dilaksanakan oleh LPJK, sebagaimana ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang jasa konstruksi. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, ini next, Bapak dan Ibu semua, ini ada keputusan Menteri Nomor 488 tahun 2020, ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah tim akreditasi asosiasi. Jadi ini sudah ditetapkan oleh Pak Menteri pada bulan kalau tidak salah bulan Mei 2020 lalu. Jadi tim akreditasi Pak Dirjen sendiri, kemudian anggotanya Ibu Sekjen, Bu Anita Firmanti, kemudian Bapak Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, kemudian Dirjen Sumber Daya Air, dan ini satu lagi adalah perwakilan dari Kementerian Perhubungan. Ini Bapak ya dari bukan dari Kementerian Perhubungan, ini dari KPPU. Saya kebalik dengan yang Pansel, ini dari KPPU. Lanjut, kemudian ini Pokja untuk tim akreditasi ini terbagi menjadi 3. Ini yang pertama adalah Pokja untuk badan usaha, untuk akreditasi kemudian Pak Yunan Hilmi dari Kementerikumham, Pak Magjen Sinaga dari Kementerian Perhubungan, dan Bapak Hari Suprayogi ini dari perwakilan pakar. Kemudian untuk profesi ini diketuai oleh Pak Imam Santoso Ernawi, dan anggotanya adalah Ibu Made, Pak Imam Santoso, kemudian Kusuma Stuti dari Direktur Penataan Bangunan, dan Pak Iwan Zarkasi. Kemudian untuk asosiasi rantai pasok ini ketuanya adalah Pak Subagiono, dan anggotanya adalah Bapak Amir Hamzah dengan Bapak Muhammad Nasir. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin tugas dari tim pengarah ini kita lewat saja. Pada intinya adalah pengarah dan tim Pokja inilah yang nanti akan melakukan akreditasi untuk pertama kalinya, dan tentunya hasil akreditasi ini kemudian akan disampaikan kepada Pak Menteri, dan Pak Menteri akan menetapkan melalui keputusan Menteri, dan nanti untuk yang asosiasi yang terakreditasi pertama kali inilah yang ditetapkan melalui Kepmen ini yang dapat mengusulkan anggotanya atau perwakilannya untuk menjadi pengurus LPJK.
Kemudian bagaimanakah proses akreditasi dilaksanakan? Lanjut saja. Ini dilewat saja. Langsung ke tahapan akreditasi. Oke, sebelum itu, mungkin ini saya jelaskan dulu. Jadi kategori asosiasi yang seperti apa yang dapat mengusulkan permohonan akreditasi. Nah, untuk asosiasi badan usaha ini terbagi ke dalam kategori umum dan khusus. Untuk asosiasi badan usaha pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi ada 3 jenis asosiasi badan usaha yang dapat mengusulkan akreditasi. Dan kemudian dari ketiga klasifikasi ini dibagi lagi menjadi, untuk pekerjaan konstruksi dibagi lagi menjadi umum dan khusus, di mana untuk umum ini adalah asosiasi yang mewadahi badan usaha pada lebih dari satu klasifikasi usaha. Dan untuk khusus itu yang mewadahi badan usaha pada satu subklasifikasi usaha. Melalui akreditasi ini, kita sekaligus akan melakukan pembenahan. Jadi untuk asosiasi-asosiasi yang memang sangat spesifik, itu kami arahkan mereka untuk menjadi asosiasi khusus. Gitu. Jadi kalau sekarang kan banyak sekali asosiasi yang generalis, ke depan kami akan lebih mengarahkan lagi asosiasi-asosiasi yang memang punya spesifikasi untuk klasifikasi usaha tertentu, maka lanjut, ini siapa yang operate? Oke, lanjut. Oke. Bagaimana tahapan untuk melakukan pengajuan akreditasi? Ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah asosiasi ini dapat mengajukan permohonan, kemudian tim Pokja akan melakukan verifikasi dan validasi. Yang ketiga ini adalah penilaian dan penetapan. Artinya setelah dilakukan verifikasi dan validasi, maka tim Pokja dapat menyampaikan usulan dari asosiasi yang terakreditasi ini kepada Pak Menteri untuk kemudian ditetapkan di dalam keputusan Menteri. Jadi alurnya seperti ini, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin yang kemarin mengikuti sosialisasi secara detail oleh tim Pokja. Jadi alurnya akreditasi asosiasi ini, para peserta ini menyampaikan dokumen yang cukup banyak, ya, cukup banyak. Ini disampaikan kepada tim Pokja, dan tanggal 18 besok sudah dilakukan pembukaan untuk pendaftaran akreditasi, dan kami tutup pada tanggal 24 untuk penyampaian dokumennya. Jadi 18 sampai 24 ini adalah kesempatan untuk asosiasi menyampaikan persyaratannya. Kemudian tanggal 24 sampai dengan tanggal berapa ya? Tanggal 24 sampai dengan tanggal tanggal 24 sampai dengan tanggal 5 Juli itu kami tim Pokja akan melakukan verifikasi dan dapat melengkapi kekurangan atau diberikan kesempatan waktu untuk melengkapi kekurangan pada tanggal 5 sampai 10 Juli. Jika sudah kami informasikan secara resmi mengenai kekurangan, kemudian asosiasi tersebut tidak dapat memenuhi kekurangannya dalam waktu 5 hari, maka kita akan gugur dalam akreditasi yang pertama ini. Kemudian setelah itu tim lengkap, dan kemudian pada tanggal 31 Juli keputusan mengenai mana saja akreditasi baik itu asosiasi badan usaha, profesi maupun rantai pasok yang dapat diakreditasi itu harapannya sudah ditetapkan melalui keputusan Menteri. Jadi tanggal 31 Juli ini cukup padat waktunya.
Dan setelah 31 Juli, maka setelah itu seluruh perwakilan asosiasi yang telah terakreditasi dapat mengusulkan perwakilannya kepada panitia seleksi yang juga telah ditetapkan oleh Pak Menteri melalui Kepmen 488 tahun 2020. Jadi Pansel Prabowo dan di anggotanya itu Bu Yanti Garnasi, mungkin Bapak dan Ibu tahu waktu seleksi pimpinan KPK ya. Jadi ini juga Bu Yanti sekarang berkenan untuk menjadi panitia seleksi untuk pimpinan LPJK. Kemudian ada juga Pak Agus Pambagio, ini pemerhati kebijakan publik, ini juga sebagai salah satu panitia seleksi. Nah, setelah itu mereka akan bekerja panitia seleksi ini, dan kemudian setelah ada nominasinya sebanyak 14 orang, maka ini kemudian diajukan ke DPR untuk kemudian ditetapkan hanya 7 orang yang dapat ditetapkan menjadi pengurus LPJK, dan ini selambat-lambatnya harus sudah ditetapkan pada bulan Desember 2020. Jadi kurang lebih timeline-nya seperti itu, Bapak dan Ibu semuanya, untuk akreditasi dan pembentukan lembaga. Kemudian ini screen paparan pada tahapan akreditasi. Minta tolong screen-nya, Pak. Oke, Kita sudah konfirm ke Sesdijen untuk co-host. Silakan di-share dari sana. Lagi proses pergantian, Bu. Gitu, Bu. Ya, silakan dari pihak Sesdijen. Mohon info, Ibu. Mas Tri, Kita udah share, Mas. Sudah. Oke, bisa slideshow ini. Oke, jadi ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus disampaikan oleh asosiasi. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah bisa membukanya sendiri di aplikasi untuk di aplikasi akreditasi di pu.go.id mengenai persyaratan-persyaratannya. Ini adalah persyaratan-persyaratan yang sudah ada diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020, tapi kemudian kami detailkan lagi dalam dokumen pedoman teknis yang Bapak dan Ibu bisa unduh di pu.go.id. Jadi persyaratannya ini secara general adalah ini, jadi harus ada permohonan akreditasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum, kemudian ada persyaratan jumlah dan sebaran anggota asosiasi adalah melakukan pemberdayaan kepada anggotanya. Maaf Ibu, Kemudian waktunya, yang keempat adalah maaf Ibu, waktunya 5 menit lagi. pemilihan pengurus secara demokratis, kemudian sarpras juga ini harus dimiliki, kemudian pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, kemudian penyampaian pernyataan tidak bersengketa. Jadi Bapak dan Ibu ini mungkin bisa dibuka sendiri di dalam persyaratan pedoman teknis di pu.go.id. Kemudian pengajuannya ini juga semuanya kami lakukan secara daring, jadi kami tidak menerima pengajuan secara manual, ini bisa dilakukan secara manual. Lanjut aja, ke penilaian aja. Oke, ini penilaian, nah ini penilaian, ini persentasenya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi ada penilaian jumlah dan sebaran anggota, ini bobotnya 20%, pemberdayaan kepada anggota 25%, kemudian pemilihan pengurus secara demokratis 15%, sarpras 10%, dan pelaksanaan kewajiban peraturan perundang-undangan 30%. Jadi yang pertama ini yang kita nilai adalah lengkap atau tidak. Jadi kalau sudah tidak lengkap, maka itu otomatis akan gugur. Jadi kalau ada syarat-syarat yang wajib. Nah kemudian setelah itu barulah kita melakukan pembobotan. Jadi Bapak dan Ibu ini
persyaratannya. Sekali lagi kami mohon dari Perkindo ini kalau akan mengajukan akreditasi bantuannya ini bisa melihat secara detail hal-hal yang dipersyaratkan di dalam webnya PU. Ini biar tidak ada yang ketinggalan dalam mengajukan kelengkapannya. Kemudian jumlah sebaran juga ini mudah-mudahan sudah bisa terpenuhi juga oleh Perkindo bahwa untuk cabang itu jika konsultan itu minimal harus punya 17 cabang dan jumlah anggota per cabang itu minimal 15 orang. Jadi ini minta agar diperhatikan juga. Kemudian ini adalah untuk akreditasi perdana, tapi untuk akreditasi selanjutnya ini ada persyaratan lain lagi yang tentunya ini, nah ini Bapak dan Ibu, jadi untuk konsultansi itu jumlah cabangnya 17, anggota per cabang 15, kemudian ini skornya 2. Kalau ini sudah terpenuhi, berarti ini batasan minimal. Kalau di bawah ini maka tidak lulus. Tapi kemudian kalau jumlah cabangnya lebih dari 17, maka ini skornya cabang dan anggotanya, maka skornya akan semakin besar. Jadi di sini ada pertama adalah dinilai berdasarkan lengkap atau tidaknya, berarti itu sistem gugur. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan scoring dengan pembobotan. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya seperti itu. Lanjut. Oke, kurang ini kita lewat saja. Oke. Bapak dan Ibu semuanya, ini mungkin persyaratan-persyaratan seperti ini bisa dibaca saja ya di pedoman teknis dan di paparan yang sudah saya sampaikan. Mungkin selanjutnya karena waktu saya juga nggak banyak, mohon maaf, 2/4 saya harus rapat tempat lain. Mungkin kita bisa diskusikan saja, atau jika ada hal-hal yang masih kurang dipahami untuk pelaksanaan akreditasi ini, dapat kita diskusikan di sini, Pak. Gitu. Tadi pagi juga kami mengundang seluruh tim IT dari asosiasi untuk kita, kelihatannya masih berlangsung ini, untuk kita lakukan workshop. Jadi kami tidak mengharapkan penyampaian berkas itu menumpuk di belakang pada saat deadline gitu, karena khawatirnya nanti baik jaringan Bapak dan Ibu atau jaringan di kami overload sehingga dokumen-dokumen yang disampaikan dia sulit untuk masuk. Nah ini yang kami harapkan, mengupload dokumen yang dipersyaratkan itu bisa dilakukan secara menyicil. Gitu. Nanti kami juga akan mengecek kelengkapannya. Baik, demikian Bapak dan Ibu semuanya, mungkin kita optimalkan waktu yang tersedia untuk kita bisa melakukan diskusi saja, gitu ya Pak Moderator. Kami Dewi yang sudah menyampaikan secara garis besar tadi disampaikan bahwa proses akreditasi ini terbagi 2. Yang pertama kali kalau kita dengar dulu ada namanya masuk kelompok unsur, tapi sekarang adalah akreditasi yang pada akhirnya nanti akan tujuannya adalah pembentukan lembaga LPJK. Kemudian nanti setelah yang pertama akan dilakukan oleh LPJK yang sudah terbentuk, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin masih banyak pertanyaan yang harus disampaikan. Kita manfaatkan diskusi ini. Kita masih punya waktu sekitar 1 jam, setengah jam lagi ya. Jadi kepada kawan-kawan, bapak-bapak, ibu semua yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan di bawah itu ada tombol raise hand. Nanti yang mengajukan pertanyaan silakan. Nanti akan kawan-kawan host bantu siapa yang raise hand. Silakan yang akan bertanya. Pak Mahmud. 3 orang penanya. Pak Mahmud. Baik. Ya, Pak. Ini buses sampai jam 2.15. 2.15, ya. Habis itu bisa didampingi oleh kabak hukum. Kira-kira coba ditanyakan pada buses, jadi kegiatan kita bisa tetap sampai jam 15. Jadi jam 2.15 sampai jam 15 nanti dilanjutkan oleh kabak hukum. Terima kasih. Baik, begitu. Apakah begitu, Ibu Ses? Tolong di-mute, unmute.
panitia, Ibu Ses? Pak Tri Berkah juga kabar hukum dari kami, dari Sekjen. Jadi jika nanti saya sudah meninggalkan Pikon ini, bisa dilanjutkan dengan Pak Tri Berkah, Pak. Baik. Ya. Oke, baik, tadi sudah ada Pak Mahmud atau ada yang lain? Satu orang. Ya, Pak Albert. Satu lagi. Pak Mahmud, Pak Albert, satu lagi. 3 orang penanya. Tolong dibantu. Pos. Baik. Kepada Pak Mahmud, silakan sambil menunggu satu lagi. Silakan Pak Mahmud. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Dewi. Saya di Makassar ini sudah sore. Jadi menarik apa yang dilakukan oleh teman-teman DPP Perkindo dalam rangka memasuki masa akreditasi baik BU maupun profesi maupun rantai pasok. Tentu ini merupakan suatu langkah yang positif pemerintah melihat bagaimana suatu kelayakan terhadap organisasi-organisasi yang kita miliki. Yang tentunya pada saat ini memang selama ini kita masih melihat berbagai celah-celah yang harus kita perbaiki. Sehingga tentu kami dari Perkindo tentu sangat merespon ini dan kami yakin bahwa di Perkindo insya Allah bisa menjadi salah satu organisasi yang terakreditasi insya Allah, karena kami sudah mempelajari semua syarat maupun jumlah anggota, sebarang anggota tentu kami sudah pelajari dan simulasi. Namun apa yang kami sampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah setelah kami baca di Permen 10 ini dengan permen yang lain menyangkut masalah pengadaan tim akreditasi itu menyangkut persoalan yang tidak sebenarnya menjadi substansi, tapi saya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi ini ingin menyampaikan bahwa di dalam pasal 20 ini dan di permen yang lain itu tidak digunakan anggaran biaya. Itu didanai oleh APBN. Menyangkut masalah upaya untuk pembentukan tim akreditasi. Sementara pada masuk di pasal 20 ini, kami melihat di situ ada klausal menyatakan bahwa BU, profesi maupun rantai pasok ini diwajibkan untuk membayar uang pendaftaran istilahnya. Masukan kami dari Perkindo kalau boleh bahwa kalau boleh kita minta dananya juga ditanggung oleh APBN, jangan lagi mungkin dibebani oleh kami ini, apalagi sementara ini COVID, Ibu Dewi. Artinya mungkin kita mampu, tetapi dalam kondisi seperti ini ya kedaruratan istilahnya ya kita minta seperti itu. Yang kedua, saya melihatnya bahwa apa yang menjadi persoalan akreditasi ini adalah persyaratan. Kalau kita sudah mampu melalui persyaratan itu, secara otomatis kita sudah bisa dianggap bahwa terakreditasi, sudah layak asosiasi kita. Di pasal 15 itu ada tercantum di situ persyaratan. Di situ, di konsultan itu, Ibu, saya ingin sampaikan bahwa ada 2 jenis usaha di situ. Usaha jasa konstruksi maupun usaha jasa non-konstruksi. Sehingga di pasal 15 itu menyatakan bahwa setiap pengurus badan usaha itu harus mempunyai KTA. Dalam artian bahwa yang dimaksud KTA di sini apakah KTA jasa konstruksi maupun KTA jasa non-konstruksi. Itu yang perlu dikelirkan dulu supaya nanti tidak ada kesimpang siuran. Terus bahwa di bawah itu bahwa setiap pengurus itu tidak boleh ganda dalam artian rangkap jabatan dalam asosiasi lainnya. Itu perlu pelurusan dulu supaya kita tidak terkecoh nanti. Dan selanjutnya adalah di situ ketua lembaga profesi itu harus sesuai dengan berdasarkan latar belakang jasa konstruksi. Sehingga terkadang kita melihat di lapangan adanya
asosiasi profesi itu ketuanya bukan latar belakang jasa konstruksi. Mungkin seperti tanggapannya nanti kami minta dari Ibu Dewi. Kemudian yang terakhir adalah kami dari Perkindo menganggap bahwa aturan yang diajukan ini oleh pihak penitia nanti ini akan sebenarnya tidak terlalu berat karena sebarannya itu sangat, kalau anggap kami tidak berat lah, sehingga kami berkesimpulan bahwa mungkin nanti itu 70-80% itu asosiasi itu bisa masuk terakreditasi. Persoalannya adalah latar belakang dilahirkannya akreditasi ini adalah kelayakan. Jangan sampai juga nanti Pak Mahmud, minta tolong dipersingkat pertanyaan itu ya. Pak Mahmud ya. Ya, oke. Jangan sampai nanti itu juga sebenarnya dengan proses akreditasi itu juga sebenarnya, sehingga tidak ada peningkatan kelayakan. Saya kira seperti itu Pak. Bu Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, 2 orang penanya ini kita itu nanti baru Ibu jawab gitu Bu ya. Oke. Silakan Pak Albert. Terima kasih Pak Napoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak semua, Ibu Dewi. Saya Albert dari DPD Perkindo Sumatera Barat, menanyakan beberapa hal terkait dengan proses akreditasi asosiasi ini. Yang pertama adalah apakah proses akreditasi ini untuk asosiasi pusat saja atau ada kelanjutannya untuk cabang gitu. Nah, sasaran kami adalah apakah ada kemungkinan nanti cabang membentuk LSBU atau LSP. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, peran real daerah gitu, peran real daerah dalam mendukung proses akreditasi pusat ini selain daripada sebaran anggota dan jumlah anggotanya. Nah, itu demikian saja Pak Napoli. Sekian, terima kasih. Baik, Bu, ini kita jawab dulu 2 pertanyaan dari Pak Mahmud. Kemudian Pak Albert, Pak Mahmud tadi mengatakan kalau bisa pembayaran ini kita nggak usah bayar lagi asosiasi. Kemudian KTA tadi Bu ya, KTA kan ada yang jasa konstruksi dan konstruksi, jadi yang mana yang dipakai untuk sebaran jumlah anggota. Kemudian rangkap jabatan ini mohon diperjelas seperti apa, dan kemudian ketua jasa konstruksi, ketua asosiasi jasa konstruksi kan tidak harus punya latar belakang itu. Jadi karena di permen itu ada lagi yang ditentukan kemudian oleh menteri. Kemudian yang dari Pak Albert ada akreditasi ini di pusat saja atau di cabang. Kemudian kalau di cabang apakah bisa membentuk LSBU. Kemudian plan real dari DPD kalau di sini kami bilang daerah itu DPD. Mungkin itu Bu yang bisa disana. Silakan kepada Ibu Ses. Oke. Terima kasih Pak Napoli. Yang pertama, di dalam peraturan Menteri PUPR nomor 10 ini sangat jelas bahwa untuk akreditasi ini dikenakan biaya pada saat peraturan pemerintah terkait dengan PNBP sudah diterbitkan. Jadi selama peraturan pemerintah mengenai PNBP ini belum diterbitkan, maka proses akreditasi ini menjadi tanggung jawab dari APBN. Jadi nanti yang untuk selanjutnya, jika PNBP-nya sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka proses akreditasi ini akan menjadi salah satu penerima negara bukan pajak, artinya dikenakan biaya. Tapi untuk akreditasi yang pertama kali ini, karena PP-nya belum terbit, maka tidak dikenakan biaya atau ditanggung oleh APBN. Kemudian yang kedua, Pak, tadi terkait mengenai masalah ketua, apakah harus memiliki SKA? Ini sangat jelas Pak di sini bahwa yang kita akreditasi ini adalah akreditasi asosiasi badan usaha jasa konstruksi. Jadi kami tidak melakukan akreditasi badan usaha di luar jasa konstruksi. Dengan demikian persyaratan-persyaratan bahwa apakah harus memiliki KTA jasa konstruksi? Ya, karena yang kami akreditasi adalah untuk pekerjaan jasa konstruksi. Di luar jasa konstruksi itu bukan menjadi tanggung jawab kami. Jadi karena kami tidak berwenang untuk melakukan akreditasi terhadap ataupun menerbitkan sertifikasi untuk badan usaha maupun profesi di luar jasa konstruksi. Kemudian pengurus tidak boleh rangkap ini untuk asosiasi yang sejenis, Pak.
Jadi untuk kalau misalnya ada pengurus yang rangkap dengan asosiasi non konstruksi silahkan. Tapi selama ini jasa konstruksi dan mendaftar untuk proses akreditasi yang sama, maka dia tidak bisa merangkap. Itu ya, cukup jelas ya. Kemudian tadi aturan-aturan yang diajukan, Bapak nilai tidak berat ya, monggo silahkan Pak. Jadi mudah-mudahan bisa terpenuhi semuanya. Gitu ya, dan untuk menurut kami persyaratan-persyaratan yang sudah kami buat ini sudah bisa menilai kelayakan dari suatu akreditasi asosiasi. Jadi persyaratan-persyaratan BPJS harus dipenuhi, audit finansial harus dipenuhi. Ini berlaku tidak hanya untuk pusat tapi juga untuk cabangnya, Pak. Jadi semua aturan-aturan yang persyaratan-persyaratan diterapkan ini berlaku untuk pusat dan cabang. Nah, kemudian untuk satu asosiasi ini tidak mengusulkan sendiri-sendiri cabangnya, Pak, tapi hanya diusulkan oleh yang pusat saja. Makanya pada saat kita melakukan penilaian terhadap satu asosiasi, kita hitung sebaran cabangnya. Karena yang cabang ini tidak diperkenankan untuk mengajukan akreditasi sendiri. Tapi yang mengajukan adalah asosiasi pusatnya. Tapi nanti penilaiannya termasuk yang cabangnya. Apakah yang cabangnya nanti boleh mendirikan LSP atau boleh mendirikan LSBU, itu nanti adalah setelah asosiasi ini terakreditasi, dan itulah gunanya cabang-cabang di daerah, nanti pembentukan LSBU-nya ini berlaku baik untuk yang pusat maupun yang cabang. Gitu Pak. Jadi saya kira cukup jelas bahwa pengajuan akreditasi ini hanya diajukan oleh asosiasi pusatnya saja, yang dimana ini pengajuannya sudah termasuk persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh cabang-cabang dari asosiasi tersebut. Mungkin itu Pak Napoli. Baik, Pak Mahmud, saya pikir tadi sudah jawaban Gus Ses sudah cukup jelas, atau ada lagi yang masih belum, Pak Mahmud? Pak Arbet? Cukup jelas Pak Napoli, ya, terima kasih. Baik. Yang lain saya buka sesi kedua. Pak Napoli. Ya. Halo, Pak Lek. Ya. Pak Fajar tadi mau bertanya Pak, dari Pak Fajar. Oke, dari Pak Fajar. Oke, baik, Pak Fajar. Kemudian siapa lagi yang bertanya? Pak Fajar. Sini Pak Fajar. Suara saya Pak. Baik Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Masuk bisa. Mungkin lebih bagus videonya Pak Fajar. Baik. Pak. Saya kebetulan masuk melalui apakah saya bisa dikirim? Pak Fajar, storing Pak. Storing Pak Fajar. Coba tolong diperbaiki dulu. Storing Pak, tidak jelas Pak. Tidak jelas. Bentar. Halo Pak, Ya. Pak Napoli. Oke, ya, silakan Pak Fajar. Jelas ya Pak? Pak, izin. Pertama, makasih Bu Ses. Saya hanya sekedar menanggapi, bukan bertanya terkait dengan jawaban Bu Ses tadi atas pertanyaan Pak Mahmud Lakaya. Bu Ses, mohon izin. Kalau tadi bahasa Bu Ses adalah kata yang dimaksud adalah kata konstruksi, untuk khususnya katakanlah kita Perkindo yang notabene jasa konsultansi, menurut saya kurang pas. Kenapa? Kalau kita mengacu kepada Permen 10 yang dimaksud adalah, coba kita lihat lagi Bu, di pasal 15 itu, di ayat 6 itu, di poin M-nya itu beda sekali dengan asosiasi profesi maupun rantai pasok yang kaitannya dengan jasa konstruksi. Artinya apa? Bahwa di Perkindo yang notabene adalah ada juga non konstruksi Bu. Artinya
semua masukan Baik. dari konsultasi publik itu sudah kami sampaikan pada saat harmonisasi, dan pada akhirnya diputuskan seperti itu di Kementerian Hukum dan HAM, Pak. Karena PU tidak punya kewenangan untuk melakukan akreditasi terhadap badan usaha non jasa konstruksi, Pak. Gitu. Baik, Bu, saya mohon izin sekali lagi. Coba tolong kita sama-sama kita cek bersama. Di pasal 15 itu di poin M-nya, itu sangat beda ketika kita lihat atau kita bandingkan di poin P-nya. Yang notabene adalah kaitan dengan konstruksi ketika bicara dengan asosiasi profesi. Dan ketika kita lihat sebelumnya di pasal 13 tentang rantai pasok, itu juga sama. Melakukan hal yang sama terkait dengan kaitan konstruksi. Nah, makanya kalau menurut saya, Bu, di dalam poin M itu jelas tidak ada menyebutkan kata konstruksi. Yang dimaksud KTA itu pun tidak ada KTA konstruksi atau non-konstruksi. Karena KTA itu adalah dari asosiasi. Misalnya, KTA Perkindo selesai. Tidak ada KTA Perkindo non-konstruksi atau KTA Perkindo konstruksi. Tidak ada, Bu. Jadi, sudah jelas, saya tidak menyalahi permen ini, sudah benar menurut saya. Hanya ketika misalkan nanti dibuat perbedaan antara yang konstruksi dan non-konstruksi, itu yang jadi problem. Karena kaitan dengan persyaratan administrasi yang lain. Yang saya bilang tadi, Bu. Jelas bahwa di persyaratan sebelum ini jelas ada pemilihan secara demokrasi. Pak Fajar, gini Pak Fajar. Ya, jadi ya. nanti ini tadi Bu Ses juga menyampaikan bahwa ini ada adendum ya. Ada adendum, mungkin nanti lebih detailnya saya minta kepada mungkin dari Pak Ketum atau dan lain-lain kita buat bisa, kalau mohon izin Bu, kami kasih kesempatan kita untuk diskusi mengenai hal yang ini. Mungkin kalau nanti di sini habis waktunya hanya untuk membahas ini, tapi nanti kita siapkan lagi waktu kalau diperkenankan. Mudah-mudahan bisa ada perubahan. Kira-kira begitu Pak Fajar ya. Biar jangan yang lain juga mungkin ada pertanyaan lagi yang mungkin bisa kita bahas di sini Pak Fajar. Ya sepanjang itu sifatnya tidak final sih nggak ada masalah. Artinya kan masih bisa dibuka ruang untuk diskusi itu loh, Pak. Baik, kita baik, nanti kita diskusikan lagi ya Pak Fajar ya, gitu ya. Pak Ketum nanti bisa kita buat semacam kajian dulu Pak Ketum ya, kawan-kawan. Baik. Terima kasih Pak Fajar pertanyaannya. Kemudian yang lain? Ya. Yang lain, tolong yang mau bertanya dia kasih reaction. Pak Napoli. Baik, Pak Fajar. Pak, saya hanya ini aja, menekankan aja. Sekali lagi mohon izin sekali lagi, jangan sampai nanti, pokoknya kan pegangan kan permen. Permen kan sudah jelas. Ketika nanti ada perbedaan pendapat di situ, tentu akan jadi, ya mohon maaf ya, bisa jadi mungkin nanti salah satu asosiasi siapapun itu akan dalam tanda kutip korban tentang masalah ini. Jadi saya berharap tetap ada ruang waktu untuk diskusi masalah ini karena ini kaitan dengan persyaratan administrasi yang lain. Baik, Ibu Ses tadi disampaikan, mudah-mudahan ada waktu untuk kita bisa diskusi. Kalau misalnya itu disiapkan, mohon izin. Ya Pak, pada prinsipnya karena semua akreditasi asosiasi badan usaha yang terakreditasi ini punya hak mengusulkan wakilnya, dan wakilnya ini kemudian kalau yang diusulkan ini kemudian yang non konstruksi Pak, gitu ya. Jadi Bapak bisa bayangkan sebuah lembaga pengembangan jasa konstruksi nanti ada keterwakilannya anggota yang non konstruksi gitu Pak. Ini yang jadi pertimbangan kenapa yang kita urusi Kementerian PU ini adalah jasa konstruksi. Kami untuk yang di luar jasa konstruksi itu diatur oleh kementerian terkait Pak, oleh sektornya masing-masing. Kami tidak ngurusin yang non konstruksi karena kami memang tidak punya kewenangan dan tidak punya kapasitas untuk melakukan ini. Baik. Ada lagi Pak? Terima kasih. Suaranya Pak. Pak Napoli, tadi dengar suara saya Sudah, Pak ya? Sudah Pak. Ya, saya David Irwan dari Asosiasi Profesi Persatuan Tenaga Ahli Indonesia Pertakindo DKI. Mungkin nanti Pertakindo akreditasinya adalah akreditasi awal
Poli. Terima kasih. Baik. Mohon maaf Pak Alek, itu suaranya di unmute dulu Pak, gitu Pak, jadi mengganggu. Oke. Pak Catur juga, Pak Togab minta tolong di unmute Pak. Pak Togab. Pak Togab. Ya. Di unmute Pak. Kalau tidak mau bertanya di unmute Pak. Mengganggu Pak. Oh ya. Ya, yang lain kalau masih ada yang bertanya tolong angkat. Baik, Ibu tadi untuk sementara ada dari Pak David. Di sini Pertakindo itu tenaga ahli konsultan Bu ya. Asosiasi Profesi dari DKI. Tadi bertanya akreditasi awal seperti itu Bu. Silahkan Bu. Jadi akreditasinya sama Bapak, prosesnya semua sama, baik yang di awal maupun yang nanti. Yang membedakan hanya kalau ikut akreditasi yang pertama ini, maka dia akan mempunyai kewenangan untuk untuk mengusulkan salah satu perwakilannya untuk dapat diakses menjadi pengurus lembaga. Itu saja Pak bedanya. Jadi kalau untuk akreditasi selanjutnya, dia hanya nanti memiliki kewenangan untuk membentuk LSBU, gitu Pak. Untuk asosiasi badan usaha. Itu saja bedanya Pak. Karena lembaganya sudah terbentuk nanti kalau akreditasi yang selanjutnya. Ya, Pak David, gimana Pak David? Tadi sampaikan nanti ada 2 proses, akreditasi awal pembentukannya LPJK, kemudian nanti akreditasi selanjutnya pembentukannya kalau asosiasi profesi akan membentuk LSP, asosiasi badan usaha akan membentuk LSBU. Kira-kira seperti itu Pak David. Ya, terima kasih. Saya kira Pertakindo belum keburu untuk awal karena belum 17 cabang Pak. Baik. Yang lain silakan Pak. Sudah lanjut ya. Yang lain Pak, ada yang bertanya lagi Pak? Yang lain? Saya Pak Napoli, mau nanya Pak Napoli. Baik, Pak Arhab, silakan Pak Arhab. Sebutkan dari Pak Arhab. Salam kenal teman-teman, saya dari perusahaan PT Perencana Jaya. Sekarang sedang melakukan pengawasan terhadap kapal betung. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika misalnya tenaga ahli itu mendapatkan SKA-nya dari HPJI, terus setelah itu dia mungkin pindah ke Perkindo. Bagaimana proses seperti ini Bu? Boleh atau tidak secara etika badan usaha atau asosiasi badan usaha? Terima kasih. Baik Pak Arhab, Pak ya, karena kita lagi sosialisasi masalah akreditasi HPJI. Ini badan usaha. Mungkin maksudnya gini Pak Napoli, kebetulan baik. Ibu, maaf Pak. Ibu, tadi ada satu pertanyaan lagi dari rekan kita Pak Made, itu yang menanyakan mengenai jika asosiasi tidak lolos verifikasi, bagaimana dengan SBU yang dimiliki anggota, apakah masih bisa ikut tender? Seperti itu, Bu? Masih, Pak. Masih. Jadi, masih sampai SBU itu harus diperpanjang. Nanti harus diperpanjangnya berarti harus melewati asosiasi yang sudah terakreditasi. Masih, Pak. Baik, Bu. Ya, yang lain, kawan-kawan? Oke, yang lain? Ini ada juga dari pertanyaan kawan-kawan, ada pertanyaan Bu mengenai BPJS Bu di ruang. Jadi dari BPJS itu kan ada BPJS tenaga kerja sama BPJS kesehatan. Nah ini kan ada juga yang dibayar oleh perusahaan kira-kira. Nah itu BPJS ini yang dipakai itu yang mana ya seperti itu Bu? Dua-duanya Pak. Ya. Masalah kemudian dia sudah dibayarkan oleh perusahaan atau ada yang anggota dibayarkan oleh suaminya, itu tidak masalah Pak. Yang penting dia sudah didaftarkan dari asosiasi tersebut. Pembayarannya bisa oleh siapa saja Pak. Dua-duanya Pak.
Pak Napoli, maaf Pak Napoli, suaranya di mute Pak Napoli. Ibu ada pertanyaan dari kawan Papua. Jadi gini, yang tidak boleh rangkap jabatan yang kita periksa adalah Ketua Sekretaris Bendahara Dewan Etik, Pak. Itu ada di penjelasan pedoman teknis, mungkin detailnya bisa di-upload di pu.go.id ya. Baik, terjawab tadi. Ya, kawan-kawan yang lain silakan bertanya. Kalau ada yang bertanya. Ibu Ses masih ada waktu 5 menit lagi nih sebelum meninggalkan kita. Baik, Pak David, silakan Pak David. Ya, dalam persyaratan ada yang disebutkan penyampaian pernyataan tidak bersengketa. Nah, maksud sengketa ini dengan pihak luar atau internal? Internal, Pak, dengan pengurus, Pak. Cabang atau pusat? Sama aja, yang penting internalnya asosiasi tersebut. Terima kasih, Bu. Baik, jadi nggak boleh ribut Pak ya, kira-kira begitu Pak ya, Ibu ya. Takutnya nanti yang ini udah mengusulkan, ternyata ada yang mengklaim yang lain gitu kan Pak. Baik Ibu. Yang lain Bapak, Pak Ketum, ada lagi yang mau disampaikan, Pak Togap, atau pengurus yang lain silakan. Mumpung Ibu masih di sini, tapi nanti kita juga berlanjut ada Pak Tri ya tadi ya dari Biro Hukum ya. Ada Pak Fitri, mau ada yang bertanyakan Pak Fitri? Dari Jogja ini. Silakan. Pak Mahmud. Kalau saya hanya ingin, kalau bisa, suaranya kurang jelas, kurang jelas Pak. Maksud saya kalau bisa host minta nomor HP-nya Ibu pemateri Bu Dewi. Ya. Ya. Nanti di itu. Ya. Pak yang lain? Suara. Yang lain? Siapa Pak? Angkat tangan Pak kalau ada Pak. Yang mau bertanya? Pak Sawal mungkin dari Sulawesi. Ada lagi Pak? Ya. Baik Bu. Tadi kalau waktunya tadi kita dari tanggal 24 dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Bu ya. Saya masih menggelitik tadi Pak Moderator. Ya, silakan Pak Ketum. Pak Moderator. Silakan Pak Ketum. Pak Moderator. Suaranya storing Pak. Suaranya storing Pak. Silakan Pak Ketum. Suaranya. Silakan Pak. Suaranya storing Pak. Ya, kalau dimatikan izin. Pak. Saya menindaklanjuti keterangan Bu Ses tadi. Saya pikir agak confuse ya. Ya, antara tadi bahwa tadi halo? Ya, silakan Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Kedengaran Pak. Silakan Pak Ketum. Halo. Halo. Silakan Pak. Pak Moderator. Silakan Pak. Pak Moderator. Silakan Pak. Bisa Pak. Terus. Silakan Pak. Nggak bisa. Silakan Pak. Mungkin ada gangguan.
Ada gangguan ya Pak. Bapak mohon izin saya pamit dulu ya Pak. Ini sudah dipanggil. Izin Pak Ketum. Selanjutnya saya Halo, pasti Pak berkat. Moderator, dengar, Pak Napoli. Iya Pak. Pak Napoli Ketum. dengar. Dengar Pak, dengar Pak. Ya. Pak Napoli. Dengar Pak. Halo. Ya Pak, sebentar. Ibu, terima kasih. Ini ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Ketum. Saya atas nama Pak Ketum, atas nama kawan-kawan DPP mengucapkan terima kasih atas waktunya. Jangan sungkan nanti kita minta waktu lagi, kita bisa diskusi. Tapi kalau ada hal yang tidak jelas bisa dilakukan email Oke. ke alamat Terlambat ya. Oke, saya Pak Ketum. pamit ya Pak. Saya mau izin ya Pak. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Pak, di sini masih ada Pak Tri ya? Iya Pak, baik Pak. Baik, Pak Tri tadi mungkin diskusinya bisa lebih Pak Tri ini dari bagian hukum Pak ya, gitu kalau nggak Halo. salah Pak ya? Halo. Kita diskusi ya Pak ya. Halo. Pak Ketum, ya. Kenapa sih? Pak Ketum. Sebentar Pak Tri ya. Iya Pak. Halo. Dengar Pak, Pak Ketum. Sudah bisa nih. Iya, artinya ada masuk Pak. Kalau kunci itu ada masuk. Dengar suara saya? Dengar Pak. Ada cecok ada. Dengar Pak. Dengar Pak suaranya Pak. Halo. Dengar suaranya Pak. Mungkin sistem. Oh, dengar. Iya. Oh, sini yang ini. Oke. Ya. Pak, ini Ibu sudah keluar dari ruang kita. Di sini ada Pak Tri sebagai ahli hukum Pak ya. Silakan kalau mau diskusikan Pak, ada Pak Tri. Suara Bapak di unmute Pak. Ya, silakan Pak. Tolong suaranya unmute Pak. Terima kasih Pak Moderator. Menindaklanjuti keterangan Bu Sesdirjen tadi. Saya pikir agak confused juga Pak, membingungkan. Jadi bahwa ada statement betul, memang PUPR hanya mengakreditasi asosiasi jasa konstruksi. Kenyataan di lapangan tidak ada Pak. Asosiasi hanya ngurus jasa konstruksi. Jangankan Perkindo. Ya. Mudah-mudahan pengganti Bu Ses dengar ya, sudah masuk. Saudara tua kita aja, Inkindo, dia juga melayani jasa non-konstruksi. Ya, punya SBU juga non-konstruksi. Nah, apa iya, kalau memang dilakukan seperti itu, sekelas Inkindo, kemudian yang kedua kita, anggota terbanyak kedua, seperti ikuti pernyataan Bu Ses, kita Inkindo dan Perkindo bisa gugur gara-gara itu. Saya pikir agak beda menerjemahkan bahwa PU mengakreditasi asosiasi jasa konstruksi. Ya, itu barangkali persyaratannya jika disampaikan gitu loh, terkait dengan jasa konstruksi. Tapi tadi yang ditanyakan oleh Pak Fajar, itu adalah persyaratan untuk memperoleh akreditasi. Bahwa persyaratan untuk memperoleh akreditasi, tentu payung hukumnya adalah Undang-Undang 2. Turunan daripada Undang-Undang 2 dalam konteks akreditasi ini adalah Permen PUPR nomor 10. Dalam hal ini adalah pasal 15. Ayatnya ayat 6. Ya, mohon ini dikomentari. Ayat 6 huruf M jelas, tolong dibaca bersama-sama. Ketika itu asosiasi badan usaha, maka persyaratan di sana jelas. Tidak ada satupun bicara bahwa KTA itu adalah KTA konstruksi. Nggak ada. KTA yang namanya KTA adalah KTK asosiasi. Kalau itu profesi, maka KTA asosiasi profesi. Nah, persyaratan yang dibikin oleh Pokja, tentu kita harus sadar betul kepada kita semuanya dengan teman-teman di PU, tidak boleh melebihi kewenangan yang diatur di dalam permen. Karena permen itu adalah payung hukumnya. Apakah boleh
yang dilakukan oleh Pokja itu melebihi permen, tentu tidak boleh dong. Nah, kita harus kembali ke permen, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kan gitu, sama kayak lelang. Pokja ditunjuk, Pak. Nah, dasar kerjanya apa? Perpres. Dasar kerjanya apa? Permen tentang pengadaan barang dan jasa. Saya pikir itu mohon dijelaskan sejelas-jelasnya. Karena kalau tadi statement itu diikuti, saya yakin sekelas Inkindo pun nggak bisa lolos, Pak. Karena apa? Di lapangan sudah tahu kok Inkindo menerbitkan SBU non-konstruksi. Artinya apa? Artinya mereka juga asosiasi gado-gado. Kan begitu. Terima kasih. Baik, Pak Tri. Masih sama kami, Pak Tri? Iya, Pak. Iya, masih, Pak. Silakan. Tadi kalau bisa ditangkap, intinya bisa ditangkapi, Pak. Makasih, Pak. Silakan, Pak Tri. Iya, tadi sama seperti arahan dari Bu Ses, Bu Dewi ya, Pak. Memang kita kewenangannya terkait dengan pembinaan jasa konstruksi saja, Pak. Jadi memang nanti tadi bahwa Rapermen ini pun juga kan lingkupnya jasa konstruksi, Pak. Dan kita tidak bisa sampai ke dalam sektor lain. Nanti mungkin sektor lain malah punya mungkin cara tersendiri gitu. Yang kita tidak bisa masuk gitu, Pak. Pak Catur mungkin ada di komentari, Pak. Pak Tri masih ada yang mau disampaikan, Pak Tri? Ya, sudah, Pak. Seperti itu, Pak. Sama dengan Bu saya tadi, Pak. Ya, tadi ada Pak Catur menyatakan bahwa ada pertentangan antara undang-undang, PP yang itu kan, jadi hierarkinya kan harus jelas seperti itu ya. Baik, sebentar, ada Pak Catur sama Pak Fian. Pak Catur masih ada yang mau ditanggapi? Pak Catur masih ada yang tanggapi sebelum ke Pak Fian? Oke, Pak Catur agak ada gangguan, silakan Pak Fian. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya Pak Fian, saya Direktur Eksekutif Perkindo. Intinya waktu acara di Hotel Serpong waktu uji publis itu, memang kita mengatakan bahwa di asosiasi kita Perkindo itu ada dua, itu ada jasa konstruksi dan non-konstruksi. Kalau memang kita mengikuti yang sekarang jasa konstruksi, itu pasti akan terkait dengan ADART kita sendiri, bahwa ketua kita itu harus berlatar belakang jasa konstruksi. Sedangkan itu bisa berdampak kepada asosiasi yang lainnya juga, karena di ADART itu kan tidak, kita kan berbicara tentang keanggotaan semua. Itu Pak Moderator, makasih. Silakan Pak Tri dikomentari. Tadi disampaikan bahwa ini terkait masalah anggaran dasar rumah tangga yang itu, Pak. Silakan, Pak. Gimana, Pak? Maaf tadi putus-putus, Pak. Gimana, Pak? Oke. Pak Fian, silakan lagi Pak Fian. Pak Tri tadi mungkin nggak dengarkan. Ya Pak Tri, di persyaratan akreditasi ini kan juga terkait dengan kelengkapan administrasi mengenai ADART kita. Di mana ADART kita itu tidak mengatur bahwa seorang ketua itu kita harus SBU konstruksi itu, karena kita ketahui asosiasi konsultan itu memang ada yang konstruksi dan konstruksi anggotanya. Nah itu bagaimana kalau misalnya itu memang harus konstruksi, gitu Pak Tri, kaitannya antara ADART dengan ketentuan ketua itu. Ya, itu Pak, tapi kan baik Pak Tri, silakan Pak Tri. Pak Catur sebentar Pak Catur ya. Itu kan nanti pada anggota yang terkait desa konstruksi ya Pak ya. Karena ya, tadi kembali bahwa kita kan hidupnya desa konstruksi, jadi ke bawahnya pun. Pak Tri, suaranya nggak jelas Pak. Suaranya nggak jelas memang. Nggak jelas ya Pak ya? Pak Tri nggak jelas. Buka Pak. Putus Pak. Halo. Buka Pak. Halo. Pak Tri suaranya nggak jelas Buka, Pak. Silakan Pak. Ya nih mic-nya nggak ini Pak. Nggak bisa belum Pak? Ya silakan Pak, silakan. Tadi bahwa kita kan memang bergerakan di bidang jasa konstruksi Pak. Jadi memang dari undang-undangnya pun sampai ke bawahnya ya kita akan ikuti terkait dengan jasa konstruksi. Baik, maksud tadi perhitungan sembarang keanggotanya juga termasuk itu gitu Pak. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Sen tadi Pak. Ya, Pak Catur mungkin tadi ada yang mau mau komentari, silakan. Ya, ini Pak Tri, saya belum dengar suara Bapak. Mari kita sama-sama kita baca ya Pak, bahwa
Dasarnya adalah pasal 15 ayat 6, Pak. Sebentar Pak, pasal 15 ayat 6 apa Pak? PP undang-undang apa Permen Pak, permen 10 yang lagi kita ini Pak sosialisasi pasal 15 ayat 6 huruf M. Oke Pak Tri, pasal 15 kalau bisa dibaca sama-sama pasal 15 ayat 6 huruf M Pak. Ya. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Ketua Asosiasi Badan Usaha merupakan penanggung jawab badan usaha, komisaris. Ini mestinya adalah garis miring, bukan koma. Kalau koma adalah penanggung jawab komisaris iya, direktur juga, dan juga pemilik saham. Mestinya adalah penanggung jawab, garis miring adalah komisaris, garis miring adalah direktur, ya. Nah, perusahaan yang tertera pada akte perusahaan. Akte perusahaan yang dan memiliki kartu anggota asosiasi badan usaha. Ini jelas loh bunyinya. Bisa dengar Pak Napoli? Pak Napoli? Halo? Bisa dengar Pak Napoli? Dengar Pak. Ya. Oke. Pak Tri, silakan Pak Tri. Jadi emang kalau kita lihat dari, saya melihat Pak ya, dari sini emang ada rancu karena dan lain-lain itu ada itu. Silakan Pak Tri. Iya Pak. Kan artinya penanggung jawab badan usaha, komisaris itu ya terkait dengan ini jasa konstruksinya Pak gitu. Pak Catur, gimana Bapak yang lain, Pak Fian dan lain-lain. Ini mungkin ada rasanya akan, menurut saya Pak, ini tidak akan clear. Dan menurut saya ini harus ada kajian mendalam mengenai ini, dan mungkin saya pikir kita bisa melakukan semacam judicial terhadap review terhadap regulasi ini Pak, kalau bisa memungkinkan seperti itu. Karena nanti nggak clear juga di sini Pak, gitu Pak. Pak Catur? Ya. Pak Ketum? Ya. Gimana? Rasanya nanti kalau saya tawarkan begini Pak, nanti ini tidak akan clear di sini. Nanti pembicaraan kita hanya berkutat sampai di sini saja, nggak maju-maju. Dan kalau misalnya mungkin kita buat aja surat resmi Pak. Dari DPP kita buat surat resmi, kita menyikapi tadi ada pertentangan dan lain-lain, kita sampaikan mungkin seperti itu. Jadi mungkin pembahasannya lebih enak juga Pak, gitu Pak. Ya, oke. Baik. Ya. Oke. Baik. Oke, yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bukan SBU atau ini asosiasi. Pak Ketum minta tolong di ini suaranya di unmute Pak. Dan mute. Oke. Silakan yang lain yang mau bertanya. Silakan yang lain yang mau bertanya. Pak David mana boleh? Ya. Pak David mau nanya. Baik, silakan Pak David ke Pak Tri. Silakan, Ya, Pak Tri, terima kasih Pak Tri. Apakah permen ini mengatur juga mengenai pengurus yang ada di asosiasi badan usaha ke tingkat bawah? Kalau tadi saya baca ketua asosiasi, mungkin juga nanti ada sekretaris, ada penanggung jawab, ketua bidang. Apakah harus mempunyai badan usaha di bidang konstruksi misalnya, sehingga dia duduk di kepengurusan badan usaha tersebut? Bagaimana dengan pengurus yang tidak mempunyai badan usaha? Terima kasih. Pak Tri? Pak. Ya, jadi sudah dengar tadi yang disampaikan Pak David, Pak? Iya, kan kalau apa? Tadi ya Pak, kalau pengurus ada yang tidak punya badan usaha gitu Pak ya? Iya,
kan bisa ada penanggung jawab badan usaha, kemudian komisaris juga ya Pak ya, direktur juga kan Pak ya. Pak Tri kurang jelas suaranya Pak Tri. Pak Tri kurang jelas, silakan. Halo, ya Pak Tri, Pak. ya, ini kawan-kawan bilang ini pada penasaran Pak Tri mukanya seperti apa sih Pak, gitu Pak. Kalau bisa mungkin videonya dihidupkan Pak, biar sama-sama enak kita Pak. Gitu, Ya mohon maaf Pak, ini karena ada permintaan dari kawan. putus-putus Pak, jadinya videonya saya mati. Awalnya malah karena jaringannya berat kalau pakai video. Oh, jaringannya berat. Oke, lanjut Pak. Halo Pak Tri, tadi Pak David menyampaikan bahwa kan tidak semua pengurus itu punya badan usaha. Seperti apa itu Pak? Gitu Pak. Makasih Pak. Maksudnya gimana Pak? Kalau semua pengurus tidak punya badan usaha, artinya yang mau Bapak tanyakan gimana Pak? Pak David tadi. Pak David, silakan Pak David. Ya, di dalam organisasi asosiasi badan usaha kan selain ketua, sekretaris, dan lain-lain itu ada juga ketua bidang, sekretaris, dan lain-lain. Nah, apakah diwajibkan mempunyai badan usaha sehingga dia duduk di kepengurusan yang mana ini juga sebagai penilaian untuk akreditasi. Bagaimana kalau banyak pengurus yang terlibat di situ tapi tidak punya badan usaha jasa konstruksi? Apakah juga ada penilaian dari akreditasi ini sehingga tidak lolos? Terima kasih. Silakan Pak Tri. Pak Tri. Ya Pak, jadi memang kan itu tadi menjadi bagian dari penilaian juga Pak ya. Apakah ini punya badan usaha atau tidak Pak gitu. Nah, saya pun lagi Halo. Halo. Ya Pak. Pak, suaranya kurang jelas loh Pak Patri. Halo. Silakan Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Ya Pak, kan tadi sudah disampaikan Pak bahwa memang bisa punya terkait badan usaha juga Pak. Halo. Iya Pak, iya Pak. Pak, jadi sudah Pak David sudah dijawab Pak sama Pak itu, jadi walaupun itu kurang jelas nih, agak bingung Pak ya, gitu Pak ya. Oke, Pak David. Baik kalau gitu. Pak, masih ada lagi yang mau ditanyakan nggak Pak? Kita diskusikan lagi Pak untuk di acara ini Pak. Kalau masih ada silakan. Tolong dibantu saya kalau ada yang raise hand. Kos, ada yang mau ditanyakan mungkin kawan-kawan ini? Iya Pak, belum ada Pak. Tidak ada? Baik. Sebentar saya cek, dilihat di chat juga. Di chat tidak ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan waktu ke host. Saya atas nama pribadi moderator Napoli Sitomorang, kalau ada kata-kata saya, kalimat saya yang kurang berkenan, maaf, tadi ada kendala-kendala teknis yang kita harus sampaikan, yang harus kita alami. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Acara selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Insinyur Mahmud Lakaila selaku Sekretaris Jenderal DPP Perkindo untuk memberikan kata penutup sekaligus menutup kegiatan ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Mungkin untuk sementara di DPP kami ini sementara Asad berkomandan. Tunggu selesai sebentar, mungkin beberapa menit lagi. Baik Pak.
Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Ya Pak, silakan Pak. Lanjut Pak. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah mendapat saya selaku Sekretaris Jenderal Perkindo untuk bukan menutup tetapi mengakhiri sesi ini dengan ucapan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua telah menyimak salah satu kegiatan yang saya kira anggap cukup luar biasa dalam rangka menuju kelayakan suatu organisasi, yaitu yang diadakan oleh pemerintah dalam hal ini PUPR, yaitu melakukan akreditasi dalam tertuang dalam Per 10 2010 yang kita asosiasikan pada kesempatan ini. Banyak mungkin pengetahuan yang telah kita dapatkan, baik yang tersurat maupun yang tersirat, tentunya menjadikan bahan kita ke depan untuk senantiasa memperbaiki secara terus-menerus organisasi dimanapun kita berada, baik di asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, badan usaha, dan juga rantai pasok. Tentu kehadiran teman-teman sekalian dari berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita akan kembali bertemu yang akan diinisiasi oleh DPP Perkindo, yang tentunya untuk menambah hasanah pengetahuan kita dalam rangka senantiasa memperbaiki baik perusahaan kita maupun asosiasi atau profesi kita, sehingga bangsa kita menjadi kuat karena kita mempunyai suatu kelayakan dalam mengelola organisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara, khusus Bu Dewi yang hadir walaupun dia setelah lebih dahulu pamit. Saya kira tidak mengurangi secara hormat, dan kami atas nama Dewan Pengurus Pusat DPP Perkindo mengucapkan terima kasih untuk seluruh. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita akan tua dalam dialog-dialog atau tema-tema menarik. Nah, kalau kita berbicara menyangkut salah jasa konstruksi, saya kira tidak akan pernah habis panjang kehidupan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara webinar DPP Perkindo ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta atas kesertaannya pada acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dibuka biar kita saling menyapa Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Catur, Pak Sekjen, kawan Weni, Pak Sudi, Pak Fikri, lain-lain semua. Salam sehat. Sehat. Oh, ada ini. Salam sehat semua ya. Pak Pendi Nursta. Terima kasih karena Marul.